Muhammadiyah tentang, versus tentang. Mereka menentang tentang haul. Untuk apa ya Habib mengadakan haul peringatan para wali yang kalian anggap sebagai wali? Orangnya kalau sudah mati ya sudah selesai. Dengan adanya haul, kita akan mengetahui sejarah-sejarah mereka. Coba tolong yang hadir khusyuk. Kalau mau khusyuk fadhal, kalau nggak khusyuk tempatnya di belakang. Dengan adanya peringatan haul kita bisa tahu sejarah mereka. Siapa mereka? Sampai sanad keilmuan mereka sampai kepada Nabi besar Muhammad. Kalian saat sekarang mengenal Nabi besar Muhammad. Anda beriman kepada Allah, Anda iman kepada Sayyidina Muhammad pakai syarat Islam, berkah para leluhur, berkah para aulia-aulia kita yang telah menanamkan membawa syariat Islam ke tanah air Jawa ini, saudara-saudara. Saya kupas sedikit. Saya punya abah Sayyidil Walid tahun 72 diundang bersama Mu'ammar di Rawamerta zaman ajengan Busairi. Kiai Haji ajengan Busairi almarhum al-Maghfur, beliau adalah dididik oleh Kiai Haji Ahmad Bagus Bakri Mama Sempur. Salah satu liftingan daripada beliau adalah Kiai Haji Ahmad Tobroni yang mana di Randu. Kemudian lebih tua daripada itu adalah Kiai Haji Obay di Kampung Sawah. Ada lagi yang lebih tua di Banten, Abu Yatim Yati. Tahun 72 Mu'ammar ini Qori internasional, belum jadi Qori internasional. Sampai sekarang kita kenal, kita dengar namanya beliau Mu'ammar ya. Dulu ditanya sama orang tua saya, Haji Mu'ammar, ente mau apa? Doakan saya Bib, saya pengen jadi Qori Bib. Qori yang bagaimana? Biar saya masyhur Bib, terkenal daripada seluruh dunia. Orang tua saya bilang, kalau sekarang kamu pengen masyhur, apakah ikan, burung, lautan, pohon pisang, pohon kelapa, pohon jambu, masyhur mana sama kamu? Saya mau tanya, orang kalau ditanya ini pohon apa, pohon kelapa, pada tahu semua nggak? Masyhuran pohon kelapa. Jadi jangan cari masyhur. Kamu pegang itu Quran, amalkan isinya Quran, pegang Quran dengan sirah thayyibah, wa a'mal mardiyah. Maka betul yang dikatakan oleh Nabi, nanti umat di akhir zaman gak bakal kenal Al-Quran, la ya'riful Quran illa bisyadil hasan. Kenal Quran yang suaranya enak tuh kori-kori. Wala ya'riful ulama illa bisuhabil hasan. Nggak kenal ulama kecuali yang pakainya kayak aneh begini nih. Ada. Jadi kalau Anda duduk di suatu tempat yang mulia seperti ini, Anda disaksikan oleh banyak para malaikat. Anda sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, bukan motor kamu yang bawa kamu ke sini, bukan duit kamu yang bawa kamu ke sini. Allah tidak butuh usaha Anda sedikit pun di dalam kebaikan, di dalam kemuliaan. Kalau kamu duduk di ini tempat, Allah menghendaki Anda duduk bersama Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Imam Fahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim dijuluki Fahrul Wujud. Fahrul Wujud, kebanggaan yang ada, yang wujud daripada anak cucu Nabi besar Muhammad. Beliau bermujahadah membunuh, nggak ridho sama hawa nafsunya, 40 tahun sholat subuh memakai wudhu isya, menimba 363 masjid. Dulu nggak ada sanyo hadir, dulu tidak ada jet pump, dalamnya itu sumur 80 meter, ditimba dipikul
nggak ada yang tahu. Setiap malam dan setiap masjid beliau sholat sunnah 2 rakaat. Bukan cuma itu, beliau duduk dalam keadaan tasyahud 16 tahun. 16 tahun dalam keadaan tasyahud beliau duduk. Beliau adalah seorang kaya raya, seorang yang dermawan. Salah satu murid beliau adalah Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Jufri Maula Arsyah. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Maula Syi'ib. Banyak diantaranya murid-murid beliau. Bahkan dikatakan beliau adalah seorang aulia yang tawadhu. Beliau lemah lembut. Setiap hari nggak kurang membagikan 1000 porsi makanan. 1000 porsi makanan buat fuqara wal masakin. Beliau punya senjata. Tank bajak beliau punya, bom punya, nuklir punya. Senjata apa yang beliau tidak punya? Loh, kok Habib bisa tahu? Jelas, nampak. Kalau haul al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim di mana negeri Inat sana itu dikeluarkan persenjataan mereka. Persenjataan milik al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau punya anak 13, bin Jindan adalah yang paling bontot. Saya ditaruh di satu negeri yang bernama Wadul Ain. Makanya madunya yang paling mahal di dunia adalah madu Wadul Ain. Wa minnaki asal doa. Hadirin, beliau punya putra yang pertama Al-Imam Al-Habib Husin Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, guru daripada Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratibul Attas. Jadi kalau di sini suka baca Ratibul Attas, Habib Umar Abdurrahman Al-Attas punya guru Habib Husin. Habib Husin ini putranya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Di dalam doa beliau, saya baca dalam kitab Al-Qirtas, Syarah Ratibul Attas, Al-Imam Fahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa aradha alaihi salam, setiap subuh dan setiap ba'da duha beliau selalu berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan, kebaikan yang terdapat di dalam diri, di dalam pribadi, di dalam jiwa Umar bin Abdurrahman Al-Attas, lalu berikan keberkahan itu kepada aku dan anak-anakku. Padahal Habib Umar berguru kepada anaknya, tapi sedangkan dalam doanya beliau seperti ini. Hadza tawaddu lillah, saudara-saudara. Zaman sekarang enggak. Baru pesantren sebentar, dia sok pinter. Benar, sok pinter, lupa sama gurunya. Yang ngajarin dulu dia alif, yang ngajarin dulu dia ba, huruf hijaiyah diajarkan, yang ngajarin dia salat, yang ngajarin dia wudu, yang mengajarkan dia qunut. Lupa. Saya sudah bisa baca kitab gundul, pala lu yang gundul. Bener gak? Betul. Maka Imam Adai ilallah al-arif billah Habib Umar bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, yang sama-sama kita kenal, seorang ulama yang mendunia, seorang ulama yang disegani oleh seluruh dunia, seluruh presiden, seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Singa cinta sama Habib Umar. Hadirin, apa kata beliau? Derajat manusia adalah agamanya. Derajatnya manusia adalah agamanya. Mahkotanya manusia adalah adab dan akhlaknya. Kemuliaannya manusia budi pekertinya, dan keistimewaan manusia di mana dia mengenal jasa-jasa pendahulunya. Maka ayat Quran menyatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan ampun dosa orang-orang yang beriman lebih dulu daripada kami. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau berikan di hati kami ghil. Ghil ini penyakit hati, bisa iri, riya, dengki, ujub, takabur, hubul, jahiyah, tamid alal amal ka'anahul imam, seterusnya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini nyambung. Faham? Jadi kalau ente nggak kenal jasa seseorang, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu wa arada, la yansa
Kalau kamu lupa jasa dengan jasa seseorang, derajat kamu sama seperti anak dapat jinah. Kalau anak dapat jinah, dia mau ngabdi sama orang tuanya, dia nggak tahu orang tuanya yang mana. Saya panjangkan sedikit lagi boleh? Ini Habib mestinya bukan ceramah, cuman saya buka sejarah sedikit. Al-Imam Syekh Bakar bin Salim setiap hari membagikan 1000 porsi makan. Satu waktu ada ibu-ibu bawa gandum, kalau kita bilang beras, bawa beras 2 kilo katanya. Beliau ini punya istana, santrinya banyak. Ini ibu-ibu datang dari wilayah yang lain. Setelah sampai ke tempat kediaman Imam Syekh Bakar bin Salim, Syekh Bakar bin Salim ada di atas. Rumahnya ini bertingkat. Ditanya sama santrinya, ibu mau ketemu siapa? Siapa yang ketemu dengan Al-Imam Syekh Bakar bin Salim? Karena masyhur, terkenal. Kata santrinya, ada tujuan apa? Saya pengen berikan hadiah. Hadiah apa? 2 gandum, 2 kilo gandum ini. Kata ini santrinya, ya ibu, Syekh Bakar bin Salim ini orang kaya, nggak perlu gandum yang 2 kilo dari engkau. Ini ibu hatinya hancur, sedih, pengen ketemu, sampai nggak ketemu. Akhirnya ibu putus asa, dia pulang dari rumah Syekh Bakar bin Salim. Beberapa langkah dari situ Syekh Bakar bin Salim turun dengan cepat dari atas rumahnya ke bawah, dipanggil ini ibunya. Ta'ala fulana, sini. Dipanggil santrinya. Siapkan 10 karung beras dan 1000 dirham emas, berikan kepada ini ibu. Santri, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang besar kalau nikmat yang kecil kita nggak bisa syukurin? Nah, kalau zaman sekarang belum jadi bupati, belum jadi presiden, baru jadi kades aja repot ditemuin. Akur nggak? Betul? Betul? Sampaikan. Maka kita ada acara hall, ini figur, kedua contoh buat kita. Ini umat Islam. Kita dididik, kita didoktrin. Doktrin kita bukan doktrin rekayasa. Tarbiyah, pendidikan kita bukan pendidikan rekayasa, tapi pendidikan pasti, pendidikan yang lillah, pendidikan di dalam agama, di dalam perjalanan Nabi besar Muhammad. Apa dalam doanya? Allahumma inni a'udzu minka. Ya Allah, jadikan aku orang yang takut kepadamu, kata Syekh Bakar bin Salim. Ya Allah, jadikan aku orang yang takut kepadamu, dan berikan di hatiku takut kepada orang yang takut kepada engkau, ya Allah. Lalu jangan engkau berikan aku takut kepada orang yang tidak takut kepadamu, ya Allah. Allahumma bihaqqi man yahafu minka, maka berikanlah keberkahan ya Allah daripada orang-orang yang takut kepadamu. Jadi takut nggak kalau sama orang yang nggak takut sama Allah? Takut nggak? Takut nggak? Kalau ini orang nggak takut sama Allah, kita takut nggak? Takut nggak? Kalau orang takut sama Allah harus kita takut, betul? Ya. Kenapa hari ini Anda duduk di tempat yang mulia? Ini aulia besar, saudara. Jarang di Jawa Barat, jarang orang yang peringatin Al-Imam Syekh Bakar bin Salim. Beliau punya satu aurat namanya Wirdul Kabir, Wirdul Kabir Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim. Walaupun habaib nggak boleh baca itu aurat kecuali dijazahkan daripada anak cucunya. Ini kebicaraan Syekh Bakar bin Salim. Bukan saya nyanjung, saya sedang memuji, saya sedang mada. Saya sedang mada, saya sedang memuji leluhur saya, tidaklah hadirin. Beliau katakan, laulat sore bi, waktu Rasulullah Isra Mi'raj saya ikut. Ini aulia di zaman itu bingung. Anda belum lahir, kapan kamu ikut dengan Rasulullah Isra Mi'raj? Apa kata Syekh Bakar bin Salim? Wallahi, demi Allah, sebelum waktu aku di dalam kandungan, sebelum 40 hari, di dalam nutfah ibuku sudah ditanamkan nur nubuwah, nurnya Habibullah Muhammad. Maka beliau katakan lagi, laulal hayya ala jaddi naru jahannam la fiha binur.
Aku padamkan api neraka dengan cahayaku. Bukan sombong saudara. Kalau anda bertawasul mengingat beliau, kirim Fatihah sama beliau, ente ada apa-apa di mana masyar, kamu ada apa-apa di neraka, Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim akan bertanggung jawab kepada anda. Demi Allah, anda akan ditarik daripada kesesatan, daripada kegelapan tersebut, ente bakal selamat. Maka betul yang dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mahabbatus sholihin ghanimah kabirah. Satu, kita cinta kepada orang soleh lebih utama daripada harta rampasan perang yang sebanyak-banyaknya. Fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan terkandung di dalam kita mengikuti salaf-salaf kita, orang-orang soleh, leluhur-leluhur kita. Dan kalau kita keluar daripada jalur mereka, maka kita akan sesat dan celaka. Al-Imam Qutb al-Irsyad wa Ghawth al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, murid daripada Al-Imam Umar bin Abdurrahman al-Attas. Bukan berarti muridnya Habib Allah bin al-Haddad tidak belajar panjang dengan Habib Umar, bukan. Habib Allah bin al-Haddad punya murid Habib Ahmad bin Jan al-Habsyi 40 tahun. Habib Ahmad bin Jan al-Habsyi belajar kepada Imam Haddad sampai jenggotnya putih. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad punya guru futuh Al-Imam Umar bin Abdurrahman al-Attas. Beliau Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad datang ke negeri Inat. Syekh Bakar bin Salim ini di Inat. Al-Imam Syekh Bakar bin Salim sudah wafat, sudah meninggal. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dalam satu sejarah beliau duduk. Enggak ada yang berani duduk di kursi sehingga sana Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, enggak ada yang berani. Ini orang satu negeri Inat ini, bukan Inat ini enggak kecil, luas saudara, sekabupaten. Hidup mereka itu berbakti kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah Syekh Abu Bakar bin Salim enggak ada, mereka berbakti kepada anak cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai detik sekarang hidup mereka mengabdi kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Makamnya dibersihin, makam anak cucunya, makam murid-muridnya. Pengabdian mereka kepada Imam Syekh Abu Bakar bin Salim akan membuahkan bahwa Allah pasti ridho kepada mereka. Anda duduk di tempat yang mulia ini, Anda sedang mencari keridhaan. Bagaimana kamu bisa mendapat ridhonya Allah Ta'ala tanpa Anda mendapatkan orang yang mencintai orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat Allah menjelaskan, "Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairan lahu inda rabbih." Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan hamba yang dimuliakan oleh Allah, fahuwa khairan lahu inda rabbih, maka dia sebaik-baiknya hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu mulia, kamu pengen mulia, ente mesti duduk sama orang yang mulia. Sendal nempel karena dipakai sama Nabi Muhammad ikut Isra Mi'raj. Tapi Nabi Musa pakai sendal masuk Bukit Tursina, kata Allah, fahlana'lah fa innaka bil waddil muqaddasi tuwa. Copot sendal kamu ya Musa, karena engkau ada di tempat yang suci. Nabi kita yang tercinta Habibukum Muhammad, begitu beliau Isra wal Mi'raj masuk ke mana Sidratul Muntaha, Rasulullah teringat dengan ayat tersebut bahwa Musa masuk ke Tursina saja suruh dicopot sendalnya. Lalu bagaimana saya ini ada di dalam kerajaannya Allah Ta'ala? Nabi Muhammad mencopot itu sendal, kata Allah, la ya Muhammad, Musa kalimi wa anta habibi. Musa hanya menyampaikan daripada kalam-kalamku dan engkau kekasihku. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Saya sambung lagi sedikit. Jadi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad duduk di kursinya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, di demo sama orang ini. Sekabupaten ini ngedemo, ya fulan, nggak tahu ini orang ini tidak tahu bahwa itu adalah Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Qutb al-Irsyad, kutub di dalam petunjuk Ghawth al-Ibad wal Bilad, yang ditunjuk sama Allah spesial. Kutub paling lama aulia kutub adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Di demo, ya fulan, berani sekali kamu duduk
Kamu tahu itu singgasana siapa? Kursi siapa? Demi Allah, beliau kita punya guru, beliau kita punya imam, beliau kita punya junjungan Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak ada satu aulia pun, enggak ada satu makhluk pun, tidak ada satu hamba Allah pun yang berani duduk di kursi di singgasana beliau. Siapa engkau berani sekali engkau duduk di singgasana beliau? Apa kata Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad? Ya ahli inat, wahai ahli inat, wahai pencinta Syekh Abu Bakar bin Salim, aku ingin bertanya kepada kalian, siapa yang membuat Syekh Abu Bakar bin Salim menjadi mulia? Beliau katakan, ini orang inat, Allah yang membuat Syekh Abu Bakar bin Salim menjadi mulia. Kalau beliau bisa mulia, kenapa aku tidak bisa menjadi mulia? Aku duduk di singgasana beliau, di kursi beliau, aku bertabaruk mencari dan mengambil keberkahan agar aku bisa dimuliakan oleh Allah Ta'ala berkat kemuliaan Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu duduk di kursinya doang, belum belajar hadirin. Lalu malam ini kita peringatkan haul Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan dengan berkahnya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, Allah mudahkan segala hajat kita, dikabulkan urusan kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita. Semuanya enggak ada yang susah, tidak ada yang susah. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, sesungguhnya dunia hanya bagiku hanya sebesar mangkuk, tidak lebih. Kenapa aku katakan demikian? Karena aku baktikan hidupku, aku baktikan hidupku 1 kali 24 jam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau anda cinta kepada Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, hidup anda nggak bakalan susah. Nanti insya Allah Ustaz Yaman kasih ijazah. Tadi yang saya baca sholawat taj, itu sholawat taj, sholawat mahkota. Yang nukil adalah Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata beliau, barang siapa yang membaca sholawat taj syab'a marah 7 kali setiap habis sholat, aku jamin kehidupan dunia dan akhiratnya, 70.000 turunan anaknya nggak bakal menemukan kesusahan dunia dan akhirat. Wali ini wakilnya Allah, bukan sembarang, bukan dipilih sama masyarakat. Ini masyarakat milih bupati, milih lurah, milih presiden sembarangan. Dikasih duit 500.000, main pilih aja, bener nggak? Betul? Betul? Kalau aulia Allah yang ngangkat hadirin. Kalau wali ini wakilnya Allah, Allah yang meminang, Allah yang meminang, yang melamar mereka karena Allah cinta kepada mereka. Lalu yang minang anda siapa? Lu jadi bupati suruh siapa? Masyarakat BIP yang pilih. Masyarakat yang mana? Yang goblok yang pilih lo, betul? Gue cerita bukan di Kerawang, bukan. Hadirin maaf, saya ini pribumi kalau di Kerawang. Iya Habib Salim, foto yang jelas, rekam omongan saya. Saya di Kerawang pribumi. Ibu saya Saridah Zahra binti Idrus bin Muhammad bin Uthman bin Ahmad Barakbah. Al-Habib Uthman Barakbah, buyut daripada ibu saya, seorang nahkodah, seorang hartawan, seorang pedagang. Beliau dakwah dari Jambi singgah ke Palembang, kemudian beliau hijrah kemana? Kabupaten Kerawang. Begitu sampai kurang lebih di perairan Ciprage, kapalnya karam hadirin. 187 daripada ABK anak buah kapalnya meninggal, cuman Habib Uthman yang hidup, saudara. Maka beliau tanya, di mana yang paling banyak orang Palembang? Di Kerasak. Akhirnya beliau datang ke Kerasak. Begitu datang ke Kerasak, beliau berniaga, beliau dagang, beliau beli tanah 6 hektar, beliau bangun Masjid As-Salaf sampai detik sekarang. Insya Allah dari mulai Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, itu masjid termewah adalah Masjid As-Salaf, dibangun tahun 1930. Maka dari itu deklarasi NU, deklarasi NU, saya ulangi sekali lagi, deklarasi NU 1932 sekabupaten Kerawang adalah di Kerasak, di Masjid As-Salaf.
masjid yang dibangun murni, bukan minta sumbangan, murni dibangun oleh Habib Utsman Barakbah. Kemudian 1936 deklarasi NU se-Jawa Barat, se-Jawa Barat dikerasa di Masjid As-Salaf. Nggak tahu deh orang sejarahnya. Banyak orang NU, banyak gak? Banyak gak? Banyak orang NU? Pernah dengar gak buka sejarah ini? Pernah dengar gak buka sejarah ini? Pernah dengar gak? Pernah dengar gak? Jawab. Belum? Belum? Ya yeah. Kalau nggak pernah buka sejarah ini, ibarat jadi lurah nggak punya ijazah. Betul? 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 NU Nahdlatul Ulama. Kita dalam naungan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memohon kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan, nggak sekali langsung, Mbah Khalil setuju nggak kalau kita bikin wadah NU? Wadah apa? Wadah aswaja ahli sunnah wal jamaah. Enggak langsung Kiai Haji Khalil Bangkalan bilang setuju. Tidak, diisyawarahkan dulu sampai beberapa kali baru disetujui. Lah ini orang NU nggak kenal sejarah. Ibarat lo jadi lurah, ibarat lo jadi bupati, buka paha tinggi-tinggi, lu kagak punya ijazah. Betul? Betul. Benar? Makanya goblok semua. Betul? Betul ya? Umat kita sekarang nih zaman 2020. Soeharto udah bisa ngomong, bukan Habib orang Soeharto. Soeharto sudah memprediksi untuk kejadian tahun 2020 akan terjadi sekarang. Covid lah, inilah, itulah. Dulu tahun bener. Kita harus jaga jarak. Tapi alhamdulillah di undangan Habib resmi, betul? Balik. Benar resmi. Cuci tangan, terus makan. Iya. Betul? Benar? Iya. Kita ikutin prosedur peraturan pemerintah. Selagi itu baik, selagi itu benar. Tapi kalau melenceng, maaf, saya tanggung jawab nih. Saya bukan orang FPI, saya bukan dari ormas apapun. Tidak, enggak. Dan saya bicara hak. Insya Allah yang keluar dari hati saya lillah. Saya nggak mau umat Islam dibodohi. Jadi kita ikutin prosedur pemerintah selagi baik, selagi baik, selagi murni. Kalau dia coba-coba perangin kita, dia coba macam-macam sama kita, enak aja. Betul? Betul? Al-Islam ya'lu wa la ya'la ilaih. Inna dina indallahi al-Islam. Tepuk tangan untuk Islam. Ada apa? Kita doain. Kita punya guru besar, imam kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Syahab. Celaka ini zaman kalau kita nggak punya pegangan, nggak punya imam. Betul? Alhamdulillah ini Al-Habib Syekh Bakar bin Salim. Ya, Islam ini rahmatan lil alamin. Kita diajarkan rahmatan lil alamin. Dari ini bulan Muharram. Bulan Muharram ulang tahun Islam. Betul? Sayyidina Husain, Al-Imam Husain radhiyallahu taala anhu aradu alaihi salam. Sayyidina Husain dibantai di bulan Muharram. Dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah dan pasukannya. Dibunuh, tapi datu-datunya habaib tidak mengajarkan pembunuhan dibalas dengan bunuh, enggak. Betul? Tidak. Kami enggak dididik oleh datuk-datuk kami untuk kisos, saudara. Enggak. Dulu ada Thumamah. Thumamah ini kerjanya tiap hari bunuhin sahabat Nabi besar Muhammad. Sampai habis sahabat Nabi dibunuhin oleh Thumamah. Satu waktu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, tangkap Thumamah, cari, tangkap. Kemudian dicari oleh sahabat, ditangkap ini Thumamah, ditangkap, diikat di Nabawi. Begitu diikat, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, siapkan masakan yang paling lezat yang ada di rumahmu, kasih buat tawanan kita ke Thumamah. Hari pertama Thumamah ditawan, ditanya sama Nabi, ya Thumamah, taubat kamu Thumamah. Ya Muhammad, dulu saya tukang bunuhin sahabat kamu. Sekarang saya sudah ketangkep, ente bunuh anak selesai. Satu sama, senyum Nabi. Hari kedua dikasih juga ini Thumamah makanan yang enak. Nabi bilang lagi, Thumamah, ente taubat. Dijawab kayak begitu. Sudah ya Muhammad,
Dulu saya tukang bunuhin sahabat engkau, sekarang bunuh saya selesai. Hari ketiga, hari keempat, masih jawabannya seperti itu. Apa kata Nabi? Lepasin ini Sumamah. Sahabat bingung, sudah jauh-jauh, udah repot-repot ngangkat, udah ketangkap suruh dibebasin. Akhirnya jalan dari Sumamah. Begitu jalan dari Nawawi, nggak lama Sumamah nemu satu sumur. Dia mandi, bersih, ganti pakaian. Dia datang lagi ke Masjid Nabawi. Rasulullah lagi kumpul bersama sahabat, Nabi lagi kumpul sama sahabat. Begitu lihat Sumamah balik lagi, sahabat berdiri, takut ini Sumamah ngapa-ngapain ngebunuh Nabi. Akhirnya saudara, akhirnya apa yang terjadi? Sumamah di depan pintu Nabawi. Wahai Muhammad, dulu tidak ada nama yang paling saya benci selain namamu. Sekarang nggak ada nama yang paling saya cintai selain namamu. Dulu nggak ada nama sahabat yang paling saya benci selain sahabatmu, tapi sekarang nggak ada yang paling saya cintai selain nama sahabatmu. Maka saya menyatakan sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dengan lemah lembut, ini kita Islam. Insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Imam Syekh Bakar bin Salim, siapapun, partai apapun, makhluk yang manapun, dari manapun asalnya, kalau coba-coba menghancurkan Islam di Indonesia, mudah-mudahan Allah musnahkan saudara. Amin. Al-Afminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.